Ya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan sebelumnya nih Ustaz, terkait Samiri. Samiri. Iya. Kan kalau kita mengacu sama ayatnya nih, ini sepengetahuan saya Ustaz ya, mungkin nanti bisa dikoreksi Ustaz kalau saya salah Ustaz. Ketika Samiri itu menyesatkan Bani Israel ya sebetulnya. Iya, Bani Israel ya, Bani Israel ya, bukan Yahudi kan Ustaz? Maksudnya Bani Israel ya. Bani Israel ya. Bani Israel waktu diselamatkan, terus Nabi Musa pergi buat mencari wahyu gitu Ustaz kan, kalau nggak salah ya. Ditinggal sama Nabi Musa, lalu Nabi Harun ngelola tuh Bani Israel yang habis diselamatkan dari Fir'aun. Nah, janjinya Nabi Musa itu kan 30 hari, ternyata 40 hari kan Ustaz ya. Sehingga terjadi chaos lah saat Bani Israel itu tidak mendapatkan kabar kan, dulu kan belum ada SMS, belum ada WhatsApp tuh. Mereka chaos tuh ya kan. Nah terus akhirnya di situ suruh kumpulin yang mereka punya, termasuk emas-emas, suruh bakar semua gitu kan Ustaz ya. Ternyata di terakhir Samiri bikin patung kuda tuh. Ya Ustaz, kalau nggak salah di kisah di Al-Quran tuh kalau nggak salah tuh kan. Nah itu kan anggaplah saya skip dulu Ustaz ya, nanti satu-satu Ustaz ya. Ketika Nabi Musa balik itu kan, kalau nggak salah hukum saat itu kan, kalau memang karena masih ada nabi Ustaz, terus tiba-tiba ada yang mengajak kepada kekafiran, harusnya kan mungkin bisa aja Ustaz Nabi Musa tuh hukum mati gitu, atau mungkin langsung di kill aja nih orang nih gitu. Tapi ternyata sama Nabi Musa kan hanya disuruh pergi gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan karena Nabi Musa tuh tahu dia ini bukan saya nih yang lawan, nanti harusnya nanti Nabi Isa. Apakah itu Samiri ini termasuk Dajjal yang nanti akan dimusnahkan sama Nabi Isa atau? Nah itu gimana tuh Ustaz? Kepanjangan sih Ustaz, cuman it's okay lah ya. Sebagai opener. Nggak apa-apa, kepanjangan semakin bingung. Berarti pertanyaannya mungkin mulai dari Samiri itu, apakah Dajjal yang Dajjal yang nanti akan berhadapan dengan Nabi Isa? Karena kalau melihat konteks ayatnya kan dia tidak dibunuh tapi disuruh pergi gitu kan. Wah ini ceritanya banyak, ini harus dari Nabi Musa awal. Iya jadi panjang ya. Ya bebas nih Ustaz, dijabarinnya terserah Ustaz aja deh, mau ya jabarin yang mana gitu. Jadi begini, kan Fir'aun itu membunuh anak-anak yang keturunan Bani Israel ya. Iya. Semua anak dicari, semua ibu hamil itu dipaksa menggugurkan. Ini kejahatan yang sangat besar dari Fir'aun, luar biasa itu kejahatan kemanusiaan. Nah akhirnya beberapa anak itu diungsikan oleh ibunya ke tempat yang aman, yang kira-kira nggak ditangkap oleh tentara. Kalau Nabi Musa kan dibuang fil Yammi di Sungai Nil, dibuang keranjangnya. Ternyata malah mengalir ke kerajaannya Fir'aun, kemudian diangkat anak ya. Sementara di antara mereka yang dibuang itu adalah Samiri. Samiri itu nama aslinya Musa bin Zofar namanya. Musa bin Zofar berarti dipanggilnya Musa Samiri. Sama-sama Musa tapi dia yang sesat nih. Iya. Dan dia itu dirawat oleh malaikat ketika dibuang di hutan itu. Bukan cuma dia, beberapa bayi yang lain yang dibuang. Malaikatnya dikatakan Jibril, makanya kan ada pepatah Musa robbahu Jibril kafaro gitu ya. Musa robbahu Fir'aun apa gitu ya. Pokoknya Musa, kalau Musa yang dirawat Jibril malah jadi kafir, Musa yang dirawat Fir'aun malah jadi nabi gitu intinya. Ya. Nah, si Samiri ini dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh malaikat itu setiap kali merawat dia, sampai usia dia bisa mencerna. Dia saksikan itu ternyata bekas telapak kaki kudanya itu asarul rasul katanya. Itu kalau dilempar kemudian dimohonkan sesuatu kepada Allah jadi sesuatu gitu ya. Itu yang diamati. Nah diamati oleh Samiri. Dah tuh akhirnya malaikat itu sudah pergi, nggak ngerawatin bayi lagi, bayi-bayi itu sudah bisa mandiri, akhirnya besar. Samiri juga besar. Apakah dia Dajjal? Saya ada yang menyebut dia Dajjal karena dia melakukan adu domba dengan itu ya, umat yang beriman dengan umatnya dengan menciptakan Tuhan baru itu.
Tapi bukan Dajjal yang di akhir zaman itu, hanya gitu, sebutan saja. beda Dajjal berarti itu. Ya. Dajjal yang dimaksud nih. Nah, terus sekarang interaksi Fir'aun sama Tuhannya Nabi Musa. Kita mulai dari kalau kamu buka surat Al-A'raf ayat 133 itu. Ada ayat bunyinya begini. Ya. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya. Lalu kami kirimkan kepada mereka, kepada Fir'aun itu topan, belalang, kutu, kodok, ya, darah sebagai tanda-tanda kebesaran yang terperinci. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, tapi mereka tetap sombong Fir'aun itu. Sebagai hama gitu apa gimana, Ustaz? Maksudnya dikirim banyak. Jadi asalnya begini. Ya, dikirim topan dulu, dikirim topan. Selama hari Sabtu ke hari Sabtu itu. Wah, seminggu Fir'aun kesulitan hidup itu, kena topan itu ya. Nah, kemudian dia mendatangi Nabi Musa terus ngomong begini, ada di surat 134. Walamma waqa'a alaihimur rijsu qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak la in kasafta anna rijsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Jadi Fir'aun itu datang kepada Nabi Musa, kemudian ngomong, "Hei Musa, minta ke Tuhan kamu untuk menyingkirkan topan ini. Ya, azab ini tolong diangkat ya. Kalau Tuhan kamu mengabulkan, maka aku akan beriman kepadamu, satu, ya janjinya Fir'aun. Yang kedua, aku akan bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ini janjinya dua nih. Akhirnya topan itu diangkatlah oleh Allah, ya. Diangkat. Tetapi apa yang terjadi? Falamma kasafna anhum rijsa ila ajalin hum balighu idahum yankusun. Setelah azab itu diangkat oleh Allah, topan itu, mereka balik lagi ke asalnya, kafir lagi gitu. Kafir lagi. Nah, oleh Allah diberi hukuman yang kedua. Tuh kalau Allah mau membinasakan langsung dibinasakan. Tapi kan Allah masih memberi kesempatan. Kan itu seolah-olah Fir'aun mau beriman sepertinya, seolah-olah gitu ya. Nah, dikirimkanlah yang kedua, yaitu jarod belalang. Dari Sabtu ke Sabtu juga menurut riwayat. Begitu lagi, minta diangkat lagi. Ngaku pengen beriman lagi, terus berturut-turut tuh kutu, kodok, darah dan seterusnya. Nah, artinya Fir'aun ini sadar betul bahwa Tuhannya Musa itu memiliki beneran Tuhan nih. Ya, memiliki kekuatan yang tidak bisa dia lawan, itu dia sadar betul. Nah, akhirnya klimaksnya Fir'aun mengerahkan anak prajuritnya untuk mengejar Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel kan. Akhirnya Nabi Musa kepepet di Laut Merah. Ya. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkat. Kemudian laut terbelah, ya, membentuk jalur-jalur, enggak satu ya, ada beberapa jalur. Setiap kabilah sendiri-sendiri gitu ya. Nah, lalu Nabi Musa itu lari ke dalam. Fir'aun lari enggak? Belum. Menurut ahli tafsir enggak, karena Fir'aun ini tahu udah berkali-kali loh, kodok ini masa nggak sadar-sadar gitu. Dia tahu Fir'aun ini pasti jebakannya Tuhannya Nabi Musa nih. Kalau saya ke situ pasti saya mati. Ya. Akhirnya nggak mau berangkat kan, karena nggak mau berangkat, maka malaikat yang dulu ngerawatin anak-anak itu turun lagi naik kuda, ya, melaju di depannya Fir'aun. Nah, kalau nggak salah dalam bentuk betina, Sat, ya? Karena ya kuda betina. Nah, kudanya Fir'aun itu tertarik sama kuda itu. Karena jantan banget nih gitu. Kudanya malaikat itu, ya. Akhirnya diikuti tanpa kehendaknya Fir'aun. Fir'aun nggak bisa mengendalikan, ikut kudanya. Ini lari terus. Berikut dengan pasukannya karena nyangkanya Fir'aun ngejar. Karena Fir'aun masuk, maka prajuritnya pun lari, ikut mengejar. Ya, Adzan gimana? Nah, tadi sampai mana tadi? Lanjut, Sat, berarti dari dikejar tuh sama Fir'aun dan akhirnya pasukannya ngikut. Ya, akhirnya pasukannya ikut, maka kita tahu Fir'aun tenggelam kan. Cuman sebelum tenggelam, ketika proses lari itu, Nabi Musa lari dan lain-lain, kan malaikatnya ini naik kuda terus, melewati Samiri yang saat itu ikut Nabi Musa, lari gitu ya. Nah, akhirnya tahu ini dia malaikat ini. Maka dipungutlah bekas kaki kudanya itu, ya.
Kata ayatnya begini nih. Bekas tapak kakinya, jejak ya berarti ya. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabatu qabdatan min asarir rasul. Jadi aku melihat atau aku tahu sesuatu yang mereka nggak tahu. Maka aku mengambil satu genggam dari asarir rasul, bekasnya rasul. Rasul yang dimaksud adalah utusan Allah berupa malaikat itu. Ya, kila dikatakan itu adalah telapak kudanya tadi. Jadi begitu lewat itu langsung kena. Diambil itu. Mayan nih. Gitu. Nah, dikantongin. Nah, terus nyebrang, Fir'aun tenggelam, pasukannya tenggelam, kemudian harta itu banyak yang mendarat ke pinggir gitu ya. Banyak yang terdampar. Akhirnya dipungutin oleh umatnya Nabi Musa ini, diambil gitu ya. Nah, kemudian ini kan nggak tahu ini rampasan perang atau apa kan gitu. Harusnya ada syariatnya, ada aturannya gitu. Betul. Gimana cara membaginya? Akhirnya mereka ke Nabi Musa, ini dibagaimanakan harta ini ya. Nabi Musa apa Nabi Harun? Nabi Musa dulu. Nabi Musa dulu. Humilna auzaron min zinatil qaum ya. Kami ini dibebani dengan hartanya kaum ini ya. Akhirnya karena Nabi Musa itu belum punya jawaban, minta izin lah. Wa idh wa'adna Musa salasina lailatan ya. Summa atmamnaha bi asyrin. Coba saya baca ayatnya yang benar ya. Nah, ngarang-ngarang sih ya. Wa idh wa'adna ya. Iya. Baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa wa'adna Musa kan? Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa asmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Nabi Musa itu dijanjikan 30 hari. Ya, maka dia pamit ke kaumnya, tunggu 30 hari ya. Nanti akan ada kabar diapakan itu harta. Tunggu 30 hari. Saya akan pergi 30 hari. Itu pertama, minta izinnya seperti itu karena dijanjikannya 30 hari. Wa atmamnaha bi asyrin, tetapi Allah menambahkan 10 hari lagi. Ya. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, sehingga jumlahnya menjadi 40. Nah, kenapa kok ditambah 40 sampai 10 hari lagi? Menurut riwayat karena Nabi Musa gosok gigi ya. Padahal kalau orang puasa jangan gosok gigi gitu. Nabi Musa itu puasa, tirakat lah selama 30 hari pakai kain kafan gitu ya. Pas hari ke-30 itu dia mencium baunya mulutnya itu. Nggak enak baunya ya. Akhirnya dia nyari pohon untuk gosok gigi. Nah, kemudian ditegur oleh Allah. Ditegur lalu ditambah 10 hari lagi. Nah, akhirnya jadi 40 hari. Ya, jadi 40 hari. Yang bingung Nabi Harun karena infonya 30 nih. 30 di sini kan di sana kan kok hari 31. Enggak gini sih ini mah aja. 31 nih itu kan. Sret gitu. Iya. 32 nih sret gitu kan. Iya, kaumnya makin mendesak tuh. Mana nih? Mana Musa? Ingkar janji ya. Nabi Harun bingung. Nabi Harun gimana ini? Makin chaos Ustaz berarti. Ya, makin chaos. Akhirnya Nabi Harun menggali lubang, kemudian disuruh mengumpulkan semua yang masih punya harta itu zina itu kumpulkan di situ. Zinatan itu harta berarti ya? Iya, yang katanya terdampar itu ya. Akhirnya dikumpulkan tuh zinanya, dikumpulkan, dicatat ya. Terus Samiri datang bawa qabdatan min asari rasul tadi. Ya. Kemudian ngomong, Samiri lempar situ ya? Ya lempar aja gitu. Kira-kira gitulah. Dikira oleh Nabi Harun itu adalah harta. Akhirnya dilempar, terus ngomong, jadilah anak sapi gitu. Nah, udah gitu emas lagi pada ngumpul itu meleleh terus menjadi anak sapi yang punya suara katanya gitu ya. Lalu mulai ini loh Tuhan kalian itu ini. Musa itu jangan dipercaya, janji 30 hari aja nggak datang ya. Ini Tuhan kalian yang benar. Akhirnya Nabi Harun mengatasi perpecahan itu ya. Bagi dua. Yang sana ikut Samiri, sementara beberapa orang masih beriman kepada Nabi Harun gitu. Udah tuh akhirnya hampir terjadi peperangan. Lalu pas hari ke-40 Nabi Musa dapat alwah itu ya. Dapat papan yang berisi mungkin 10 commandment di sini. 10 commandment ya. 10 perintah.
dibawa tuh alwah itu. Ya. Kemudian sampai di sana ternyata umatnya menyembah sapi. Akhirnya Nabi Musa itu fa'alqal alwah itu ya. Alwahnya itu dilempar gitu. Kemudian dia tarik Nabi Harun. Ya. Kenapa kamu? Biarkan seperti itu. Ya. Kenapa ini kok jadi begini? Kata Nabi Harun, jangan salahkan saya nggak mampu mengendalikannya. Gitu. Akhirnya Nabi Musa datang lebih tegas lagi. Dah, siapa yang mau beriman sama sapi? Siapa yang beriman kepada Allah? Ya. Akhirnya terjadilah mungkin peperangan ya. Saya tidak tahu terjadi peperangan apa enggak ya. Coba kita cari ayatnya. Tapi kenapa Sat ya? Izin Sat, maksudnya Iya, izin boleh. tanya. Tapi kenapa Sat? Maksudnya saat itu yang terpikir sama si Samiri ini kenapa sapi bisa bicara gitu Sat? Kan ada hewan lain gitu saya sapi gitu. Enggak, sapi ini dituhankan di hampir banyak kebudayaan ya. Oh, udah gitu bisa bicara lagi. Bisa bicara ya, lahu huwar. Bukan bicara sebenarnya, keluar suaranya. Oh, keluar suara. Ya. Jadi katanya Fir'aun itu dia nyuruh orang menyembah dia, tapi dia sendiri nyembah anak sapi gitu. Fir'aun yang tenggelam itu. Tenggelam itu, Ya. oke. Gitu, jadi Tuhan Berarti Tuhan, memang budaya mereka atau kulturnya itu adalah sapi itu turun temurun Sat ya, disembah ya. Turun sampai sekarang di India tuh masih sapi itu. Masih masuk ya. Orang Islam itu dianiaya gara-gara sapi di sono. Ya. Makan. Sama kita dimakan. Ya, sebentar saya cek ayatnya. Ya, faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Musa balik melihat kaumnya begini langsung marah. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasan. Hai kaumku, bukankah Tuhanmu sudah janji dengan janji yang baik? Afatola alaikumul ahad. Emang lama saya pergi gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, terus ya, ini ayat yang menceritakan Nabi Musa menarik Nabi Harun gitu ya. Ya gini, kalau kita cerita tapi ayatnya nggak disiapin dulu harus nyari-nyari dulu. Ya intinya begitu. Iya. Intinya akhirnya endingnya adalah orang-orang yang nyembelih sapi itu dihukum. Hukumannya itu bunuh diri kalau nggak salah. Yang nyembah sapi. Oh, yang nyembah sapi. Ya. Sementara Samiri itu nggak dibunuh tetapi disuruh pergi. Diusir. Ini ayatnya ini. Qala fadhhab fa innalaka fil hayati antakula la misas. Pergi kamu, sesungguhnya engkau di sisa hidupmu itu akan dikatakan nggak ada hubungan, nggak ada persentuhan, nggak ada interaksi apapun, la misas. Jadi Samiri ini akhirnya bingung dia. Mau beli pulsa, orang nggak mau ngelayanin ya. Mau beli apa nggak mau ngelayanin, diajak ngomong nggak ada yang mau nimpalin gitu. Nah, oh ya, maksudnya dia orang memutus hubungan dengan dia gitu. Iya, dia dikucilkan oleh masyarakat, dikucilkan. Nah, endingnya yang saya baca itu dia gila, ya gila. Oh gitu. Ya, kemudian ada ayat ini wa innalaka mau'idal lan tukhlafah. Ya, untukmu nanti ada janji di akhirat yang enggak akan diingkari oleh Allah, yaitu siksa neraka ya untuk Samiri itu gara-gara itu ya. Nah, itu mungkin ceritanya. Sementara sapinya itu kemudian dibakar, kemudian dilempar ke kali ya. Wanzur ila ilahikal ladzi dzalta alaihi akifah. Lihat itu Tuhanmu yang kamu sujud kepadanya. Lanuriqannahu sumalanan sifannahu fil yamin asfa. Kami akan bakar dia, kemudian kami akan hancurkan, kami lemparkan ke sungai Nil seperti itu. Itu akhir dari riwayatnya Samiri. Jadi Samiri ini terjadi justru setelah Fir'aun kalah ya. Memang itu ada Samiri, nanti musuhnya ada Korun ya. Belum lagi Nabi Musa ketemu Nabi Khidir alaihi salam ya. Jadi masih banyak kisahnya. Kalau kisah Nabi Musa mukul orang itu ketika dia masih jadi anaknya Fir'aun. Masih jadi anaknya Fir'aun, anak angkatnya. Dia mukul itu ya. Dah itu mungkin lain kali kita ceritakan. Wallahu a'lam bishawab.
Mengaji walau otak kadang cabul, anak boarding school tapi gaya tetap cool. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin, guru galak, tugas numpuk, hati pengen minggat tapi tetap di sini biar otak makin giat. Sering dihukum ustaz karena suka mencela, pakai hafalan juz amma biar dapet pahala. Di balik sorban ada airpods menyala, dengerin ceramah sambil ngerap di kepala. Bukan anak pesantren cuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.